Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita dan Alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya. Yang pertama adalah Bapak Irfan Afandi. Beliau adalah Asisten Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Surakarta. Dan di sebelah ujung ada Ibu Dian Zulfia, Account Eksekutif Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Surakarta juga. Dan beliau nanti akan mengedukasi kita terkait dengan tema kali ini, yaitu tambah daya listrik. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Duduk berjajar dengan orang-orang smart itu ya energinya positif. Baik. Apalagi tambah daya ya. Tambah daya itu apa identik dengan tambah biaya atau gimana? Boleh silakan. Oke. Di sini kita akan menyampaikan bahwasanya PLN memang kalau tambah daya secara reguler itu ada peningkatan daya yang diajukan oleh pelanggan kami kepada PLN untuk meningkatkan pemakaian listriknya. Bisa terjadi karena adanya penambahan beban di rumahnya, ada penambahan alat dan sebagainya. Tetapi di setiap tahun pula PLN itu selalu ada promo-promo menarik yang akan kami gulirkan, dan sampai dengan bulan ini pun kita masih ada promo-promo menarik yang nanti bisa di input oleh pelanggan ya. Yang pertama itu ada yang kita sebut promo nyaman kompor induksi, di mana program ini kita gulirkan sampai dengan nanti akhir tahun 2022, di mana untuk pelanggan yang membeli kompor induksi merek apapun di tenan yang sudah bekerjasama dengan PLN, khususnya PLN Surakarta, itu akan mendapatkan voucher, yang mana voucher itu dapat digunakan untuk melakukan proses tambah daya dengan hanya membayar Rp150.000 saja. Dan untuk prosesnya, kode vouchernya diinputkan melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi PLN Mobile. Seperti itu, Pak Tommy. Ya, baik. Ini ada dari Bu Dian. Menyambung promo nyaman kompor induksi yang tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Bapak Irfan, saya tambahkan bahwa promo ini berlaku mulai daya 2.200 hingga 11.000. Tarifnya harga promonya flat 150.000. Jadi bagi pemirsa yang mau tambah daya mulai ke daya 2.200 hingga ke 11.000 volt ampere hanya membayar Rp150.000 saja. Gitu Pak gitu Tommy. Ya. Lalu juga kami ada promo menarik sebenarnya Pak Tommy. Wah, apalagi ini? Jadi promo layanan home charging, di mana bagi pemilik kendaraan listrik roda 4 yang sudah memiliki, itu kita ada promo pasang baru dengan hanya membayar 800.000 saja sampai dengan daya 11.000, dan 3 pasnya 13.200 dengan membayar 3.500.000 saja. Syaratnya sangat mudah, hanya menyampaikan ke kami yaitu STNK dari kendaraan roda 4 listriknya dan home chargingnya, dikirim ke kami untuk kodenya, sehingga nanti akan mendapatkan promo pasang baru hanya membayar 800.000 saja. Jadi sangat murah sekali. Karena sekarang sedang booming ya, kendaraan roda 4 di jalan-jalan juga sudah mulai banyak yang beralih. Sehingga kami perlu rasanya untuk menyampaikan bahwasanya promo ini masih berlaku sampai dengan 2023. 2023? Iya, Desember 2023. Jadi masih sangat lama sekali. Sehingga bagi pelanggan yang belum tahu tentang promo ini, sehingga kita perlu sampaikan, dan mudah-mudahan bisa diadap ya untuk bisa melakukan proses pasang barunya supaya tidak menggunakan harga yang standar. Ya. Baik. Promo nyaman kompor induksi tadi ya? Betul. Nah, karena ada kata-kata nyaman, senyaman apa dengan kompor yang selama ini kita pakai? Coba apa? Coba kasih
ilustrasi agar saya tergoda untuk pindah. Oke, baik. Apa itu? Jadi kalau kita ilustrasikan ya, perbedaan kompor listrik dengan kompor gas. Yang pertama, kalau kompor listrik itu kan tidak ada api, sehingga sangat aman dan juga mudah dibersihkan. Jadi bentuknya bervariasi, ada yang datar, ada yang cekung juga bisa. Itu nanti pemakaiannya sangat mudah, setelah selesai pemakaian tinggal dilap saja, tidak panas dan juga tidak nyetrum. Kalau orang juga nyetrum ya. Saya udah nyetrum nggak? Iya, nggak keluar api tapi nyetrum. Jadi model prosesnya itu hanya menginduksi alat masaknya. Jadi nanti yang panas itu hanya alat masaknya sama sekitar lingkarannya saja. Listrik itu membuat bara ya di situ ya. Jadi apa? Jadi memanaskan ya? Menginduksi, Pak. Induksi. Menginduksi. Jadi tidak ada bara juga, hanya menginduksi alat masaknya yang jadi panas. Memanas ya itu. Betul. Karena beliau dari PLN ya, jadi nggak bisa menampilkan kompornya kayak apa kan, nggak mungkin ya. Karena itu kan merek lain. Betul, karena kalau kompor listrik kan berbagai merek banyak. Berbagai merek Kita hanya menyampaikan keunggulannya dibandingkan dengan silakan cari di internet. Ya. Itu ya nyamannya ya. Kemudian kan biasanya dulu kan kita minyak tanah ya kan. Terus pindah gas. Dulu publik awam yang minyak tanah lihat gas itu, wow, kompor gas gitu. Kan minoritas kan. Betul. Sekarang mayoritas gas gitu. Nah, sekarang ini kan jadi minoritas sekarang. Wah, listrik nih ya. Iya. Ini sejauh apa tingkat penghematannya gitu loh. Kan saya dulu beli minyak tanah, kemudian kita beralih beli gas ya kan. Dan kalau udah beli gas terus ngantri juga kan tabungnya. Betul. Waduh, nanti datangnya minggu depan Selasa. Waduh. Nah ini seberapa kalau sudah ada penghitungannya nggak? Ini lebih murah gitu. Oke. Jadi kalau sekarang di Surakarta, alhamdulillah sudah ada dilaksanakan pilot project untuk konversi kompor gas ke kompor listrik. Jadi ada 2 wilayah, yaitu Bali dan Surakarta. Jadi untuk proses pilot project ini sudah saya dilaksanakan, kita sebarkan sebanyak 1000 buah kompor listrik ke berbagai daerah yang berada di kota Surakarta pada umumnya. Dan untuk hasil penggunaannya sudah berjalan selama 5 bulan. Nah, di sini sudah terlihat untuk yang pelanggannya pemakainya intens dan sudah beralih sepenuhnya dengan menggunakan kompor listrik, itu yang biasanya penggunaan tabung gasnya itu setara 4 tabung gas sebulan. Berarti kalau misalkan taruhlah 1 tabung gasnya itu 20.000 ya, berarti kan 80.000 ya. Itu ketika beralih ke kompor listrik itu berkurang menjadi 2 tabung saja. Jadi ada penghematan hampir 50%, sehingga anggaran memasak betul bisa ramping. Ya, sehingga biaya untuk pembelian 2 tabung gas tadi bisa dialihkan untuk pembelian yang lain. Seperti itu. Jadi gasnya jadi cuma 2 tabung ya gitu ya. Nah, lauknya bisa ditambah ini. Iya, betul, seperti itu. Iya. Itu tadi kan baru 5 bulan ya? Ya, targetnya berapa ini? Apa ilustrasi ini? Kalau misalkan target, sebenarnya kalau untuk 1000 sudah selesai, sudah berjalan. Karena tapi kan memang namanya behavior atau kebiasaan masyarakat kan tidak bisa serta-merta beralih ya. Jadi ada prosesnya. Sehingga ini kita laksanakan terus, kita pendampingan juga terus, emang edukasi yang sudah mendapatkan kompor tersebut. Dan kalau misalkan ada kendala apapun juga sudah tetap kita pandu dan kita pantau terus. Sehingga kendala-kendala di lapangan segera kita selesaikan, dan harapannya sampai dengan nanti akhir tahun bisa nyaman ya, sudah berada di titik nyaman untuk menggunakan kompor listrik ini. Seperti itu. Nah, ini saya juga mewakili publik ini ya, karena saya juga mestilah butuh memasak toh ya. Ini, dulu gas juga murah, tahu-tahu setelah kita ganti, naik gitu kan. Nah ini jangan-jangan setelah saya cut gas saya, tabung saya jual, terus saya ganti, tiba-tiba nanti, listrik jadi tambah-tambah nanti. Gimana nih? Karena kan saya ini nanya ke
sama-sama pelayanan ya ini. Pemasaran dan pelayanan. Bagaimana ini? Ada nggak proyeksi kira-kira ya kita jamin lah 5 tahun nggak naik? Ya. Gimana? Kalau untuk yang mengikuti pilot project, memang sasaran kami adalah di daya-daya yang subsidi ya. Subsidi dan non subsidi, tapi untuk daya 450 dan 900. Karena 900 itu ada 2 kategori, yang itu subsidi dan non subsidi. Tapi memang sasarannya untuk daya 900 dan 450. Untuk tarifnya itu sama. Jadi untuk yang 450 sama dengan tarif rumah tangganya untuk pemakaian kompornya, begitupun dengan yang 900. Sehingga tidak ada perbedaan. Karena memang untuk yang pilot project ini, untuk membatas listriknya itu kita sesuaikan dengan daya kompornya, karena daya kompornya kan sangat besar. Sehingga kalau dengan pembatas yang existing, itu kita tidak bisa menghidupkan kompornya. Sehingga untuk peningkatan dayanya itu secara gratis, tetapi untuk rupiah per kWh-nya itu tetap sama. Jadi sehingga tidak ada kekhawatiran ketika ini diganti pembatasnya nanti rupiah per kWh naik nih gitu. Ternyata tidak gitu. Jadi sesuai dengan tarif yang ada di rumah tangga pada saat ini gitu. Ya, aman. Nah, yang kedua. Ya. Enak-enak goreng nih ya. Tiba-tiba cek gitu. Ya, ini ngapain juga nih? Mau nyala jam berapa lagi kita nggak tahu. Itu yang jadi problematika bayang-bayang di kita ya. Kalau misalkan gas atau minyak atau bahkan kayu bakar kan tinggal ambil belakang set bakar cret gitu. Betul. Gimana ini? Kalau untuk case tadi ya, karena kita juga tetap mengutamakan keandalan dan pelayanan prima, sehingga untuk kemungkinan pemadaman kita coba diminimalisir sedikit mungkin, tetapi tidak memungkinkan untuk terjadinya gangguan. Kalau misalkan jadi pemadaman itu sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama karena terjadi gangguan memang murni karena gangguan alam. Yang kedua memang pemadaman secara terencana. Akan tetapi kalau pemadaman terencana, biasanya ada informasi. Ya, sudah ada rencana, informasi. Ya? Tapi kalau misalnya pemadaman yang memang sifatnya gangguan, itu memang tidak bisa kita prediksi. Apalagi alam ya, force major. Kalau iya, force major kayak puting beliung kan kita bisa antisipasi. Ini ya. akhir-akhir ini kan ada gempa. Iya, betul. Nah, itu baru ya. Sebenarnya memang kalau misalkan ketika masak ya memang mati ya, karena kan sumbernya tuh dari listrik ya. Tetapi memang kalau sekarang pun ada proses memasak yang itu diperlukan dengan menggunakan listrik, seperti kita memasak nasi ya. Sekarang kan memasak nasi pun sama ya. Ketika mati lampu, meskipun lauknya kita masak dengan gas, kalau nasinya nggak matang kan juga nggak jadi ya. Jadi sebenarnya itu tidak bisa ini kan secara apple to apple ya, karena memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari 2 sisi ya, baik itu kompor gas maupun itu kompor listrik gitu. Tetapi benefitnya kalau dari kami secara efisiensi memang lebih efisien, karena yang kita kejar adalah terhadap kemampuan masyarakat dalam hal untuk meningkatkan taraf hidup ya. Nah, dengan harapan dengan lebih iritnya pengeluaran biaya, otomatis nanti biayanya itu bisa digunakan untuk yang lain. Meningkatkan kualitas hidup nih pemirsa ya, yang dulu kayu bakar di pawon gitu kan. Iya betul. Berjelaga-jelaga, kemudian ke minyak tanah bau-bau, kemudian ke gas itu nyari tabungnya sulit. Kemudian ini persiapan ke listrik. Nah, kalau ke listrik itu apa bisa? Kalau saya, kalau gitu saya siap genset aja dah. Bisa nggak itu? Apa alatnya itu? Bisa. Bisa ya? Sangat bisa. Kalau genset kan memang di pasangan diberikan bebas. Bebas ya. Iya. Dan untuk dayanya pun berbagai macam. Ada yang daya kecil sampai dengan daya besar. Dan itu emang bisa dilakukan, atau pembelian juga sih. Pelanggan juga bisa membeli itu sebagai backup ya. Antisipasinya. Antisipasinya betul. Jadi mati lampu biasanya kan lilin. Ya. Sekarang mati lampu siapkan genset. Siap genset sebelum mati lampu. Baik. Kemudian promo home charging ini ya. Ini murah loh, 800. Emang normalnya berapa sih?
Biaya normal kalau untuk pasang baru hingga daya 11.000 itu rupiah per VA-nya dihitungnya dikalikan 969, anggaplah 1.000. Jadi misalkan mau pasang baru daya 11.000 tinggal dikalikan 969 jadi ya 9 jutaan. Sekarang promonya hanya 850.000. Hematnya berapa ratus persen? 9 juta harusnya ya. Ya. Dan sekarang 800.000. Ini sampai nanti 2023 ya? 2023. 2000. Mulainya kapan sih? Sudah sejak tahun lalu Ya, ya, tahun lalu. Tahun lalu ya? lalu. Saya nggak biasa Pak Irfan ini. Iya kan? Kan sudah lama kita nggak udahan ya. Tahu-tahu sudah ada ini pemirsa. Ketinggalan 1 tahun. Ya, jadi normatifnya itu biaya 9 juta ya. Ya. Jadi 800 pemirsa. Bertahan sampai Desember 2023. 2023. Nah, silakan Anda segera menghubungi line telepon kami di 02716793000, SMS ataupun WA silahkan di 08112553.000 agar bisa mencari informasi sedalam mungkin terhadap 9 juta jadi 800. Itu diskon berapa anjur lebur itu? Diskon banyak sekali ya? Gede-gedean ya? Besar-besaran. Iya. Dan syaratnya adalah STNK kendaraan bermotor roda 4. Iya. Yang 4 nggak bisa. Emang belum ada yang untuk sementara promonya baru roda 4. 4 ya? Iya. Ini yang listrik ya? Iya. Ini saya punya roda 4 nih. Tapi bukan listrik. Ya nggak bisa ya? Nggak bisa. Dan ngapain pasang? Untuk persiapan kalau udah pasang saya mobil saya ini mau saya jual. Soalnya yang listrik ini saya sedang nunggu ACC. Jadi nggak bisa ya pasang duluan, harus punya duluan ya? Iya, karena STNK-nya kan nanti kita ini ya fotokopi STNK ya sebagai bukti ya. Gitu ya. Jadi harus punya dulu nih sebagai bukti kalau Anda itu adalah pengguna kendaraan bermotor listrik. Iya, roda 4. Roda 4. Saya tanya, di Surakarta memang sudah ada berapa unit yang sudah teridentifikasi? Oke. Jadi ada beberapa merek ya sebenarnya yang sudah. Mereknya nggak usah. Iya, sudah beberapa merek yang sudah mengeluarkan kendaraan roda 4 elektrik. Nah, yang sudah beredar di Kota Surakarta berdasarkan intelijen yang sudah disampaikan. Intelijen petir, kan gambarnya petir listrik. Iya. Jadi sekitar 70 ya. 70 ya. 70-an 70 unitan ya. Unit yang sudah. Oke. Terutama satu merek yang memang pasif sekali itu karena harganya memang kompetitif sehingga banyak masyarakat yang mulai order dan menggunakan sehingga itu lebih cepat kenaikannya. Kita tanya-tanya nih. Ini Pak Irfan udah punya belum? Alhamdulillah belum punya. Aduh, kita masih gagal interview saya. Saya mau nanya. Tapi belum ngalami. Iya. Iya. Tapi insya Allah ada niatan untuk kesana. Ini perhatian untuk manajemen ya. Iya, betul. Masa diterangkan tapi beliau nggak punya. Betul. Punya dulu, ya kan? Iya, terus betul. nanti bisa memberikan gambaran testimoni yang cespleng pada pemirsa atau pada publik. Betul. Makanya saya tanya ini, udah punya belum? Karena sudah punya, mau tak lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau belum punya, saya malah bingung nih mau nanya. Kalau nyobain sudah, tapi yang punya belum memang, masih proses lah. Kantor inventaris? Inventaris kantor ada. Nah, ada, gitu. Ada inventaris kantor ada. Saya mau tanya, sekali cas itu tahan berapa hari? Apa pakai jam sih? Cas itu bukan berdasarkan hari ya, tapi kilometer ya. Jadi kalau misalkan semakin jauh ya semakin cepat habis ya. Jadi kendaraan yang sekarang beredar itu rata-rata ketika pemakaian charge full itu ada yang tipenya ya 250 kilo, setara dengan 250 kilo, terus 300 kilo dan 500 kilo. Berarti ya sini Jakarta ya? Cirebon lah. Cirebon ya, sini Cirebon ya. Kan udah pakai tol. Iya, kalau biasanya yang pernah kita wawancarai ketika charging di kantor kami itu kalau dari Surabaya itu ngecas laginya di Surakarta. Nanti habis dari Surakarta
perjalanan lagi nanti ngecasnya di Cirebon biasanya gitu. Tapi kan nggak sampai 0 ya. Paling di baterai 40%, 30% udah mulai ngecas lagi. Oh gitu. Ya, antisipasi aja. Kalau nanya, sampai 0 nanti mati. Sampai gendang. Karena kalau kita kan punya Android tuh, ya secanggih-canggihnya kita, setertib-tertibnya kita, pasti udah ngalami tahu-tahu tinggal 3%. Aduh gimana ini? Kan belum memungkinkan untuk dicas. Lagi pula, aduh cas saya di sana gitu. Ya kalau kendaraan gimana? Kendaraan ini kita ada aplikasi namanya CasIn. Jadi di aplikasi itu dan PLN Mobile juga bisa. Jadi karena dia datang gitu ya? Jadi titik-titik lokasi tempat SPKLU berada itu ada. Jadi mau di daerah mana titiknya itu ada. Oh di sini gitu. Kalau nyampe titik, iya, kan macet. Kalau mati, ya mau nggak mau pasti harus servis ya. Ngundang untuk ngecas ya. Gitu. Ngecas portable. Ada itu sudah. Ada. Oh iya. Tapi dari ininya ya, dari pabrikannya ya, dari pabrikannya ya. Jadi saya kira itu dah ya. Makanya nih karena ngangkat tema ini mau nggak mau kan mesti sedikit produk knowledge ini ya, kan betul. Kita butuh nyaman mau pindah ke situ kan. Ya. Itu ya, baik pemirsa, silakan Anda bisa menanyakan di line telepon ya seputar tadi 2 promo yang kita bicarakan ya. Promo nyaman kompor induksi dan promo home charging. Di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami persilahkan terbuka di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian Jeda Pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan kota kita pagi ini. Masih bersama Bapak Irfan Afandi, Asisten Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Surakarta, beserta Ibu Dian Zulfia, Account Eksekutif Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Surakarta. Terkait tambah daya dan tambah daya listrik ya, tadi ada promo nyaman kompor induksi dan promo home charging. Nah, kita lanjutkan karena tadi kan sudah kompor induksi kan sudah ya. Ini masih ada sisa nih dari home charging. Nah, sekarang kita bicara SPBU. Apa kalau di listrik? SPKLU. Apa? SPKLU namanya. Sebentar. SPKLU. Apa itu? Stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Itu. SPKLU. Kalau orang awam kan pom bensin gitu lah. Ini kan apa ya? Pom listrik. Pom listrik gitu ya, udah gitu. Dia belibet di lidah ya. Nah, pom listrik itu di mana saja sekarang ini juga ceritakan. Tadi kan titik-titik poin itu tuh. Kalau di wilayah Jawa Tengah itu kita ada di Semarang, ada 2 titik di kantor PLN UP3 Semarang. Lalu di kantor induk distribusi Jawa Tengah DIY. Lalu berapa DIY? 1. Terus di perjalanan di jalan umum ya, itu kita ke Borobudur, itu di tempat wisata Borobudur juga kita ada 1, lalu di Prambanan kita ada 1, lalu di PLN UP3 Yogyakarta itu kita ada 1, lalu di PLN UP3 Surakarta kita ada 2, Solo ada 2, lalu di rest area Tol Sragen 519A ada 1 dan di seberangnya 519B ada 1. Nah, yang mau running untuk tahun depan ada 3 titik lagi kemungkinannya, itu di PLN Pekalongan, Kudus, dan mungkin Solo akan nambah 1 lagi. Baik. Nah, ini kan ibarat tower penyedia jasa layanan komunikasi tuh. Kalau semakin banyak kan aman nih jaringan kan. Kalau ini kan juga semakin banyak kan semakin nggak deg-degan tuh. Kita terus ke puncak atau kemana ke Angmangut apa di mana? Ada di sono di Purwasari.
Hah? Kita kan udah 25%-nya ada di sana. Iya. Gitu. Nah, jadi kita kan berarti masih menantikan penambahan itu kan sangat vital itu ya. Betul. Penting. Oleh sebab itu tadi dibantu di mana tadi? Di rumah ya? Iya. Home charging. Home charging. Nah, Ya. itu dipasang kayak apa? Apa kita harus bangun kayak yang itu shop-shop Iya, SPBU shop-shop, kecil-kecil itu atau gimana? Apa nempel aja kayak meteran listrik? Iya, jadi kalau home charging biasanya kalau Bapak Ibu melakukan pembelian kendaraan listrik roda 4 itu dari masing-masing pabrikan itu memberikan yang namanya pengisian cas untuk di rumah. Sudah include. Nah, nanti untuk alat tersebut itu dipasang di rumah. Jadi Bisa di kayak garasi Androidnya dibawain cas HP ya? Kayak ya, tapi dia bentuknya agak gede. wall charge-nya agak besar. Ya itulah Ditempel di itu tuding. pentolannya cas itu ya. Iya. Ada kabelnya juga berarti. Ada kabelnya. Jadi nanti pelanggan bisa melakukan proses pasang baru lagi atau tambah daya untuk parameter existing di rumah atau pasang baru. Misalkan khusus untuk mobil saya nih di garasi, saya mau pasang listriknya khusus untuk mobil dulu. Jadi nggak mau dicampur dengan pemakaian rumah. Nah, itu bisa. Jadi misalkan gini, ini saya udah punya mobil nih ya. Terus kan udah dapat casnya itu tadi. Iya. Terus sekonyong-konyong, aduh ini mau habis nih. Langsung tancepin aja di rumah gimana? Ya bisa. Tapi Bisa ya? tapi Terus itu terkuras habis. tapi ininya apa namanya, dayanya mampu apa tidak kan gitu. itu. Betul. Iya, dayanya mampu apa tidak. Tadi dayanya harus berapa sih? Kalau untuk Minimal? 2.200 Oh, ya, sampai 2.200. 7.700 sebenarnya. 1.700. 7.700 ya. Oh, 1.700. 7.700. Wah, iya. Ya. Itu. Berarti sangat direkomendasikan untuk aplikasi itu tadi ya, Jadi saya harus pasang ini lagi ya, yang home charging ini ya. Ya, itu nanti gimana? Jadi home charging itu kita bisa pasang listrik sendiri nih, nanti untuk home chargingnya, untuk wall chargingnya khusus. Jadi nanti misalkan meternya satu rumah, satu untuk yang kendaraan home charging. Jadi kan ada dua ya? Ya, bisa dipasang di rumah tangga dan kendaraan. di garasi. Ya. Nanti tinggal isi sendiri nih, bisa ngeliat. Oh, misalkan saya tahulah isi pulsanya 1 juta misalkan. Sekian ya itu ya. Coba saya mau tahu nih, dengan jarak tempuh sekian kilo, misalkan saya pakai terus, itu habis berapa sih? Dalam berapa hari sih juta ini gitu. Nanti kan bisa di-compare dengan BBM kendaraan konvensional ya. Seperti saya itu marketing muter-muter Solo gitu ya. Taruhlah misalkan menghabiskan kalau BBM itu habis misalkan 50 liter taruhlah misalkan. Setara kalau 50 liter 1 liternya berbanding 50 kilo misalkan anggap lagi. Jadi kan 50 liter ya. 50 liter kali taruhlah 10.000 ya, jadi 500.000. Dengan kendaraan listrik ini kalau baterainya misalkan satu kendaraan itu 500 kilo, berarti kan sekali cas cuma 174.000. Berarti pembandingnya 500.000 berbanding 174.000. Nah, itu skor sementara yang seperti itu pemirsa. Iya. Iya. Karena itu berdasarkan dari testimoni pelanggan yang sudah menggunakan. Jadi makanya ini ya, untuk sambil nunggu banyaknya pom listrik di area publik, jadi ini yang direkomendasikan dari rumah ya. Dan ini. Kan kita mikir, ini baterai kan bisa soak nih. Ya. Ini gimana? Dealernya itu apa PLN-nya ini? Jadi kalau untuk kendaraan listrik ya, itu dari pabrikan-pabrikan memberikan garansi 8 tahun. 8 tahun baterai. Jadi ketika baterainya belum 8 tahun rusak, itu langsung bisa diklaimkan ke pabrikannya untuk diganti. Jadi satu mobil satu kayak apa sih bentuknya? Kayak aki ya? Jadi bentukannya kayak lempengan. Oh, lempengan ya? Lempengan. Kayak koper di bawah. Gitu aja. Posisinya di bawah. Jadi satu lempengan itu 8 tahun ya? Iya, 8 tahun garansinya. Ya, itu tadi untuk merubah pola ya. Iya. Sebenarnya gini, kita kan juga dapat informasi kan juga di media bahwa ini listrik itu sumber daya yang harus dieman-eman tenan ini ya. Ini kalau berubah ke listrik semua kan bisa, pemakaian meningkat, masif ini. Semakin pendek ini usia dunia. Dengan itu gimana analisanya? Jadi kalau secara pasokan
Sebenarnya untuk pasokan listrik terutama untuk Kota Surakarta ya, Jawa Tengah juga pada umumnya itu kita turah-turah ya, masih aman. lebih. Makanya kita mencoba untuk mengkonversikan lifestyle ya. Lifestyle itu berarti kehidupan, pola hidup masyarakat. Sekarang kan sudah mulainya digitalisasi ya, sehingga pemakaian apapun juga tanpa ada listriknya kan tidak ini ya, kurang gitu, kayaknya kurang gitu nggak ada listrik. HP aja kalau misalkan mati listrik, otomatis kan sinyal juga mati ya. Juga kan kita juga bingung ya, lingkungan sekarang sangat penting, bahkan masuk kebutuhan primer. Oleh sebab itu listrik ini sangat penting untuk kemajuan mendatang ya. Sehingga kalau untuk pasokan kita aman sekali. Bahkan pembangkit-pembangkit kita juga sudah mulai baik yang running, yang besar-besar, sehingga dan PLN juga sangat concern kepada EBT, sehingga mungkin nanti di 2050 juga sesuai dengan pemerintah ya, pesan dari pemerintah itu juga kita akan mengkonversi juga pembangkit-pembangkit kita yang masih menggunakan fosil, terutama batu bara itu kita alihkan ke panas bumi, air, dan lain sebagainya, angin juga. Matahari juga gitu ya? Matahari juga sudah mulai beralih kita. Ya. Ada sekitar 15%-an ya. Ini misalkan ya, antisipasi kan, yang namanya Android kan pasti dia punya power bank ya. Iya. Misalkan kendaraan, ada nggak yang konsepnya kayak gitu? Apa dia misalkan legal nggak? Misalkan saya beli, karena saya punya duit kan, saya beli baterainya deh. Baterainya doang. Terus soalnya gini, biar saya pergi nih, di rumah bisa ngecas tuh baterai yang satu. Jadi datang ke rumah saya nggak nungguin gitu. Tapi datang ke rumah, set parkir, kita mandi, prepare, ambil, ganti. Ya yang sudah kosong di rumah biar dicas lah. Nanti ada nggak duduk aja cas? Kalau teknologinya, ya teknologinya kendaraan roda 2. Kalau kendaraan roda 2 motor ya, itu ada namanya swap battery ya. Jadi baterainya itu tinggal diambil gitu, diganti. Nah, nanti tinggal dimasukkan, tinggal tuker. Modelnya tuker dia, swap battery. Ada kompartemennya untuk penggantian itu, tinggal ambil aja. Tapi merek tertentu ya, kalau yang lain masih model tanam. Nah, kalau untuk roda 4 semuanya model tanam. Sehingga hampir kayak handphone sekarang model tanam ya. Jadi kalau mau ganti ya harus dilepas. Meledak ya saat ini. Ya. Oh iya. Tapi sebenarnya kalau misalkan teknologi itu membawa ke arah sana, itu sah-sah saja kan, nggak ada masalah ya dari pihak PLN ya? Iya. Karena ikan kepake terus kan ya. Iya. Iya. Tapi untuk saat ini analisanya gimana untuk pangsa pasar nih? Taruhlah tahun 2022 ini kan, nah ini kan mau habis nih. 2022 review gimana penggunaannya? Jadi kalau kita ada setiap bulan itu namanya monitoring pemakaian yang sudah mencharging di SPKLU kami yang tersebar di Jawa Tengah. Itu dia grafiknya naik dan naiknya eksponensial tinggi ya. Berarti kan di situ sangat masif dan juga pertumbuhannya juga sangat tinggi. Bahkan beberapa pabrikan yang sudah menyampaikan ke kami itu untuk pembelian kendaraan roda 4 ya listrik itu sampai sudah indennya ada yang sampai 1 tahun 8 bulan ada. Nah, gitu. Jadi bahkan Bapak kalau misalkan mau beli itu udah beli, mobilnya datang 1 tahun kemudian. Jadi sangat banyak pesanannya. Oke, baik. Ya, itu dari pemakaian ya itu. Kemudian untuk dari PLN sendiri selain promo nyaman kompor industri dan home charging, apalagi ini untuk taruhlah ini itu tadi kan middle up ya. Iya. Yang middle low apa ini? Kalau yang middle low untuk tahun ini karena udah mau akhir tahun, jadi kita sudah tidak ada promo tambahan. Tetapi kalau untuk yang lain sebenarnya ada, tapi peruntukannya itu untuk manufacturing ya. Jadi kita juga ada namanya REC, jadi sertifikat energi, di mana bagi perusahaan-perusahaan yang PMA untuk ekspor, biasanya kan kalau ke luar negeri itu mereka harus mensyaratkan untuk pemakaian energi listriknya itu yang terbarukan, green. Nah, sehingga mereka harus punya dasar itu untuk bisa ekspor. Nah, PLN menyediakan sertifikat namanya REC, di mana sertifikat itu melegitimate untuk bisa dibeli oleh pelanggan tanpa harus membangun pembangkit sendiri, PLTS atap gitu ya, yang sangat masif.
cukup dengan membeli RSC ke kami dengan satu RSC itu seharga 35.000 dan setara 1 MVA, itu bisa beli langsung di kami. Dan RSC ini juga sudah terakreditasi dunia, sehingga Bapak tidak perlu khawatir. Ada paket kami yang green, PLTA, terus PLT uap ya, dan juga angin, itu nanti dimasukkan ke dalam satu interkoneksi. Meskipun memang masih dicampur, tetapi RSC ini bisa menjadikan jaminan bahwasanya jika Bapak Ibu semua melakukan ekspor, itu dengan menggunakan RSC bisa. Karena sudah ini secara internasional ya. Sehingga nggak perlu bangun PLT. Karena kalau bangun PLT1 pertama investasi besar, terus perawatan juga susah, dan juga kita belum tahu ya, kalau misalkan biasanya untuk kerjasama itu kan pasti nggak mungkin setahun 2 tahun, pasti 10 sampai 15 tahun. Nah nanti kalau teknologinya ternyata lebih baru, karena udah kan kerjasama 15 tahun kan susah gitu ya. Ya jangka panjang ya, long term ya. Ya betul. Kalau dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun, dari taruhlah 2020 lah ya, 2020, 2021, 2022, ya kan, berapa rata-rata kenaikan kebutuhan yang ini, yang home charging ini? Untuk tahun 2020 kan masih pandemi ya, sehingga masih belum banyak. Masih rendah nah, 2021 sudah mulai, jadi ada sekitar dalam 1 bulan itu nggak tentu ya, ada 1 bahkan 2. Nah, kalau 2022 ini sudah mulai banyak nih. Jadi rata-rata sebulan itu ada yang coba daftar itu kami 1. Wah, ini kalau sudah normal 9 juta ya? Bisa jadi ya. Iya, pemirsa ini kok nggak nanya-nanya ini. Nanti kalau sudah 2024 kita siaran udah, oh dulu katanya 9 juta. Iya, waktu kita siaran 2022, iya. Karena ini 2024, ini biayanya sudah 15 juta. Nah, ini kesempatan loh ini ya. Ini sudah saya wakili banyak pertanyaan. Iya. Nah, kalau untuk apa dari promo ini ya kan, kalau yang kelistrikan tadi yang tentang mobil kan sampai 2023, sedangkan kalau yang kompor induksi akhir tahun ini ya. Iya, sampai dengan akhir Desember 2022. Nah, itu kemarin mulainya sejak kapan itu? Itu dari tahun kemarin juga. Dari 2021. Dari setahun ini ya? Iya. Oh, jadi udah diperpanjang terus ini. Berapa kali perpanjangan? Sudah 3 kali. 3 kali. Jadi 3 tahun ya? Enggak, maksudnya dalam 1 semester ya. Oh, semesteran. Ya. Ini udah 3 kali perpanjangan. 3 kali perpanjangan. Kalau komplain apa biasanya? Kan pelayanan kan pasti ada juga sebagai kanal komplain. Ya. Apa yang masuk? Kalau tentang ini ya, semua atau tentang semua. Kita tuh ada aplikasi PM Mobile kan. Jadi sekarang itu pelanggan yang mendaftarkan apapun ya, baik itu pasang baru, perubahan daya, layanan sementara, keluhan, gangguan maupun dan lain sebagainya, itu kita sudah tidak ada lagi kontak yang bisa langsung. Jadi semuanya serba digital, terhubung ke dalam aplikasi yang namanya New PN Mobile, di mana PN Mobile ini Bapak Ibu semua bisa mendownload di Play Store secara gratis. Nanti untuk urutannya ada, bisa diikuti saja. Dan nanti di situ Bapak Ibu bisa semua hal tentang kelistrikan ada, lengkap. Baik itu keluhan, mau simulasi tambah daya sekian berapa sih rupiahnya, takutnya nanti tanda kutip di ini sama calo gitu ya, di markup sama calo, itu kita ada. Pasang baru tambah daya, terus mau permohonan layanan sementara, misalkan rumah saya mau ada pesta, mau ada pernikahan atau sebagainya, dayanya nggak kuat nih, tapi cuma butuh untuk 3 hari aja, itu bisa melakukan layanan seperti itu. Oh iya. Sebentar. Ini saya baru ketinggalan ini. Ini yang home charging ini yang masang siapa? Apa ya BTL juga? Oh enggak, kalau home charging itu yang masang nanti dari PLN. Oh gitu. Kita punya anak perusahaan namanya Haliora Power, nanti melaksanakan itu. Dan karena home charging ini nanti kita hubungkan ke dalam sistem kami, aplikasinya, sehingga nanti kalau misalkan sekarang kan ada promo, jadi selain promo pasang baru, ada promo juga pemakaian. Jadi pemakaian dari jam 10 malam sampai jam 5 subuh, itu pemakaiannya diskon 30%. Diskon 30%. Wah, kayak gitu. Kayak operator ini. Iya, jadi pemakaian jam 10 sampai jam 5 pagi itu ada diskon 30%, sehingga perlu diinterkoneksi dengan sistem kami. Jadi nggak ada BTL kayak yang apa
analog. Iya. Lebih baik sekarang seperti itu, karena kalau di PL Mobile itu semua ada. Dan sekarang langsung terinterkoneksi kepada sistem kami. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan keluhan, itu nanti keluhan Bapak Ibu langsung terhubung ke dalam unit tempat, langsung direct. Sehingga itu jadi perintah kerja tim yang ada di lapangan untuk bisa segera menyelesaikan. Kalau tidak itu ada ini ya SLA-nya ya, karena tidak boleh lebih dari berapa menit itu. Ada nggak sih WA atau telepon atau WA lah itu yang bisa dihubungi untuk nanya-nanya yang seputar yang kita perbincangkan ini? Kalau untuk perihal tentang layanan ini ya, layanan nyaman kompor induksi ataupun layanan tadi ya home charging, itu bisa juga kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, terutama home charging ya. Kalau untuk nyaman kompor induksi ini di kami pun di PL Mobile sudah ada. Dan home charging pun juga sebenarnya di PL Mobile sudah ada. Tapi kalau misalkan mau lebih detail nanya, bisa ke nomor 0811 1052 050. Ya. Itu bisa langsung dihubungi ke saya ya. Nanti saya coba untuk menjawab. Terutama tentang layanan yang lagi ini ya, kendaraan roda 4 listrik. Roda 4 listrik, ya. Ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan dan semoga ramah juga di anggaran rumah tangga. Baik, terima kasih Bapak Irfan dan Ibu Dian ya atas informasinya. Nanti ada perkembangan apa-apa, promo-promo kayak atau ada selain promo atau ini potong gratis gitu, potong besar-besaran. Silakan nanti bisa kita bagikan kembali informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan itu bersama program unggulan kota kita pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Al-Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.